Implementasi kebijakan sirkular ekonomi di Kota Serang melalui inovasi tinta dari sampah daun kering berbasis digital. Persoalan sampah di Kota Serang memiliki berbagai dinamika di dalam pengolahannya. Per tahun 2025, sampah di Kota Serang itu mencapai lebih kurang 200 ton per hari, tetapi yang mampu dikelola oleh pemerintah itu hanya sekitar 10%. Nah, persoalan ini pasti akan merambat kemana-mana. Sampah organik, termasuk sampah daun kering, sebenarnya memiliki potensi ekonomi dan sumber daya yang sangat baik, asalkan dikelola dengan bagus. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penerapan sirkular ekonomi melalui inovasi pengelolaan sampah berbasis komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Komunitas Warisan Bumi Indonesia sebagai mitra yang bergerak dalam konservasi lingkungan dan edukasi masyarakat. Kegiatan ini mendapat hibah pengabdian Kemitraan Masyarakat Bima, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi, tahun 2026. Sebelum program dilaksanakan, sampah daun kering dari ruang terbuka hijau dan lingkungan sekitar umumnya hanya dikumpulkan, kemudian dibuang atau dibakar. Mitra juga belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengolah sampah daun kering menjadi produk bernilai guna. Pada aspek produksi, belum ada anggota yang mampu memproduksi tinta, belum tersedia SOP produksi, dan pemanfaatan daun kering sebagai bahan baku masih berada pada angka 0%. Program diawali dengan pemetaan kondisi mitra dan identifikasi permasalahan pengelolaan sampah daun kering. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah, prinsip sirkular ekonomi, serta potensi pemanfaatan daun kering sebagai bahan baku produk. Mitra tidak ditempatkan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai aktor utama yang terlibat dalam seluruh proses program. Adapun untuk proses pembuatan tinta organik memerlukan beberapa bahan dan juga alat. Adapun bahan yang dibutuhkan bisa disebut di sini. Di sini ada daun kering. Nah, daun keringnya itu yang penting berwarna coklat. Boleh jenis daunnya apa saja. Nah, kemudian daun kering yang kita peroleh, kita bersihkan dulu dengan dicuci, kemudian kita potong menjadi kecil-kecil. Nah, selanjutnya bahan yang kita perlukan itu ada baking soda, kemudian cuka dapur, lalu bom arak, serta ini air. Selain itu juga steel wool yang kita gunakan, kemudian juga udah. Daun kering yang telah dipilih kemudian dipersiapkan sebagai bahan baku. Bahan selanjutnya melalui proses perebusan dan ekstraksi untuk memperoleh warna alami. Ekstrak warna kemudian diformulasikan dengan bahan pendukung sehingga menghasilkan tinta ramah lingkungan. Melalui proses ini, material yang sebelumnya dianggap sebagai sampah diubah menjadi bahan baku produk yang memiliki fungsi baru. Inilah prinsip utama circular economy, mempertahankan nilai material agar dapat digunakan kembali dalam siklus pemanfaatan. Program juga memperkuat tata kelola melalui digitalisasi. Setiap kegiatan dan proses produksi diarahkan untuk dicatat dan didokumentasikan secara sistematis. Digitalisasi membantu komunitas dalam menyimpan data kegiatan, pencatatan produksi, dokumentasi, dan pelaporan. Program menghasilkan perubahan pada kapasitas produksi dan tata kelola mitra. Jika sebelumnya komunitas belum memiliki kemampuan produksi yang terstruktur, setelah program mitra telah mampu mengolah sampah, daun kering menjadi tinta ramah lingkungan melalui tahapan produksi yang lebih terstandar. Sampah daun yang sebelumnya dibuang atau dibakar, kini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk. Perubahan tersebut diperkuat dengan penerapan SOPE dan pencatatan kegiatan berbasis digital. Tinta ramah lingkungan bukan hanya menjadi produk, tetapi juga media edukasi dan kreativitas. Program ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan bersama pemberdayaan masyarakat untuk membangun praktik sirkular ekonomi di tingkat lokal.
Dari daun yang dianggap tidak bernilai, lahir sebuah inovasi. Dari inovasi, tumbuh kapasitas masyarakat. Dan dari kolaborasi, terbentuk praktik sirkular ekonomi yang berkelanjutan. Sampah bukan akhir dari sebuah proses. Sampah dapat menjadi awal dari nilai baru. Universitas Pamulang bersama komunitas Warisan Bumi Indonesia bergerak untuk lingkungan dan berinovasi untuk keberlanjutan.